Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Kelas kita hari ini siapa yang tak masuk? Abdul. Abdul ya. Kabar Abdul gimana? Teman yang lain? Aulia kabarnya? Ada 2 orang ya? Bagaimana kabar siang ini? Lelah ya, lelah. Sebelum kita mulai pembelajaran, biar anak ibu fokus, kemudian bersemangat, kita speak dulu. Mau? Oke, kita back. Nah, salah kan? Fokus, makanya fokus. Nah, kita ulang ya. Fokus. Back. Stay. Stay. Oke. Back. Oh, mantap. Ibu pada maju, anak ibu mundur ya. Terus. Back. Stay. Oke, tepuk tangan kita bersama. Ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari memahami laporan keuangan perusahaan jasa, ya. Lanjutan dari yang kemarin, pertemuan kemarin. Ini indikatornya. Oke. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari sampai menyusun tabel persamaan dasar akuntansi. Masih ingat? Masih ya? Oke. Ada satu yang di catatan kemarin, ada satu yang portofolionya. Itu kan udah ibu koreksi kemarin. Ada yang salah sudah diperbaiki. Mantap. Terima kasih. Nah, sekarang pertemuan ini sesuai dengan indikator pembelajaran kita tadi, kita menyusun laporan keuangan dari tabel persamaan dasar akuntansi. Oke. Nah, sekarang berdasarkan kasus yang ibu sajikan di depan, di dalam kelompok tolong Anda diskusikan. Lihat modulnya boleh? Buka modulnya. Pakai, mau cari di Google juga boleh tambahannya. Nah, yang anak ibu diskusikan di kelompok ini 2 nih. Yang pertama, berdasarkan tabel ini, apakah nanti perusahaan Zahra Taylor itu memperoleh laba atau nanti menderita rugi? Kemudian, kalau anak ibu menemukan laba ataupun nanti rugi, lalu bagaimana cara menentukan laba dan ruginya? Ini ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Oke anak-anak, tadi ibu udah lihat hasil kerja kelompok masing-masingnya. Ada apa dengan masing-masing kelompok? Nanti kita disajikan dulu ya. Nanti kelompok penyaji di depan, yang lain sebagai penanggap. Boleh anak ibu pertanyakan kenapa begini, bagaimana caranya? Boleh, ya. Kelompok penyaji tadi kan sambil berjalan kita undi dapat kelompok 2 yang sebagai penyaji. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok penyaji
Sarah Taylor pada periode Februari 2018 mengalami laba karena berdasarkan dari hasil diskusi kami, selisih antara laba dan pendapat laba dan rugi perusahaan tersebut mengalami pendapatan yang lebih besar dibandingkan pengeluaran, yaitu dengan cara kami menjumlahkan pendapatan pada periode tersebut dan juga menjumlahkan beban pada periode tersebut lalu membandingkannya. Pada tanggal 15 bulan Februari, perusahaan tersebut mendapatkan pendapatan sebesar 1.200.000 dan pada tanggal 25 bulan 2, perusahaan tersebut mendapatkan pendapatan senilai 3 juta dengan hasil pendapatan perusahaan tersebut 4.200.000. Sedangkan beban perusahaan tersebut mengalami beban sewa pada tanggal 21 bulan 2 sebesar 300.000, beban listrik pada tanggal 26 bulan Februari sebesar 200.000, beban perlengkapan pada tanggal 28 Februari sebesar 700.000, dan beban gaji pada tanggal 23 bulan Februari sebesar 500.000 dengan total beban 1.700.000. Jadi, total pendapatan senilai 4.200.000 dengan total beban senilai 1.200.000 mengalami selisih 2.500.000. Disimpulkan bahwa pendapatan lebih besar dibandingkan. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang berbeda pendapat atau ingin menyampaikan pendapatnya, silakan dari Nabila. Baiklah, saya dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana cara perusahaan memaksimalkan labanya supaya labanya meningkat dari tahun ke tahun? Terima kasih. Pertanyaan dari Nabila. Ada sebuah atau menjawab dari rekan saya. Baiklah, menurut kami, cara agar perusahaan mengalami laba meningkat dari tahun ke tahun ialah dengan meminimalisir pengeluaran dan meningkatkan produktivitas perusahaan tersebut. Apakah Nabila sudah cukup buat dengan jawabannya? Baiklah, saya dari kelompok 4 intinya pada kelompok 2. Ketika perusahaan apa akibat bagi perusahaan tersebut? Terima kasih. Baiklah, jika perusahaan tersebut mengalami rugi yang lebih besar dibandingkan laba, perusahaan tersebut akan mengalami bangkrut dan juga berdampak terhadap karyawan. Karena bisa berkemungkinan karyawan tersebut akan di PHK sebab perusahaan tidak mampu lagi untuk menggaji karyawan tersebut. Apakah itu setuju dengan jawaban ini? Sekian hasil diskusi kami. Kita lihat videonya sebentar. Nah, ini definisi laporan keuangan ya. Oke, ini jenis laporan keuangan ada 5. Dari yang 5 ini, mana yang akan kita susun terlebih dahulu? Oke, ini dia. Yang akan kita susun terlebih dulu adalah, nah, apa saja tadi laporan keuangan yang 5 itu? Laporan laba rugi 1, bagus. Laporan neraca 2. Terus laporan apa lagi? Ada laporan laba rugi, ada neraca atau laporan posisi keuangan. Ada apa lagi? Arus kas ya. Ada cash flow, apa lagi? Baru 3. Laporan keuangan itu ada 5. Arus kas serta perubahan modal. Bagus sekali Nanda. Perubahan modal terakhir, catatan atas. Iya, mantap. Oke, mulai laba. Di sini nampak ya Nanda ya, di dalam slide kita
Untuk menentukan posisi perusahaan laba atau rugi yang diselisihkan akun pendapatan dan beban. Nah, akun pendapatan dan akun beban. Mari kita kembali lihat ke sini. Ini tadi kasus kita. Pendapatan yang mana sehingga bertemu tadi jumlahnya berapa? Nah, 4.200.000. Berarti ini dia. Tanggal 25 ada pendapatan 1.200.000. Kemudian tanggal ini ya. Nah, tanggal ini. Makanya jumlahnya tadi 4.200.000. Karena konsep kita tadi menselisihkan antara pendapatan dan beban. Udah ketemu jumlah pendapatan, udah ketemu sebesar 4.200.000. Lalu bebannya berapa, kan begitu? Bebannya berapa? Kita lihat lagi tabel persamaan dasar akuntansi kita. Tanggal berapa ada yang ada bebannya? Tanggal 21. Berapa beban? 300.000. Beban apa? Beban sewa. Ada lagi? 23. Tanggal berapa? Tanggal? Beban apa? Nah, beban gaji. Masih ada? Berapa? 200. Beban apa itu? Beban listrik. Oke. Beban? Oh ya, masih ada 700.000 beban perlengkapan. Jadi adalah semua ini tadi ketemu laba dan ruginya. Pendapatan ada sebesar 4.200.000. Bebannya ini dijumlah semuanya 1 juta. Oke, 1.700.000. Selisih kita bagaimana cara menghitung laba dan rugi? Bagaimana tadi? Dibandingkan. Berarti diselisihkan pendapatan kurang. Nah, gitu. Pendapatan kita 4.200.000. Beban? 200. Oke, ada selisih sebanyak 2.500.000. Kita ulang. Laba atau rugi kita? Laba. Kenapa laba? Ini kelompok ini kenapa laba? Karena penghasilan lebih besar daripada beban. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Paham dengan materi kita hari ini? Alhamdulillah. Oke, untuk tugas memahami materi ini Anda melihat di modul halaman 35. Modul halaman 35 ya. Ini udah ketemu belum? Udah. Ini nanti akan kita masuk pertemuan berikutnya, laporan perubahan modal dan neraca. Silahkan anak ibu untuk membaca dulu materinya untuk pertemuan hari Selasa tentang apa tadi? Laporan perubahan modal dan neraca. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oke, untuk refleksi pembelajaran kita, Ibu mengirimkan link ke grup kita ya, pakai aplikasi Jamboard. Ya, silakan anak Ibu kalau belum ada di HP-nya aplikasi itu download dulu, masuk dengan email masing-masing, terus klik aja linknya. Klik linknya, kemudian anak Ibu cari di bawah. Ada stick note di sana. Ada tulis nanti sesuai dengan apa yang Ibu minta warnanya. Apapun yang anak Ibu tulis itu udah bisa langsung dibaca. Kita udah ada semenit lagi. Ada yang mau anak Ibu tanyakan? Tidak. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini.
dengan membacakan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dra Adrinas, guru mata pelajaran ekonomi, rekan sejawatnya Ibu Tosli Yelmi. Saat melaksanakan kunjungan kelas, saya mengapresiasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Tosli Yelmi, sehingga terinspirasi pula untuk melaksanakannya di kelas saya. Demikian kesan yang saya berikan kepada Ibu Tosli Yelmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Rini Mariani SPD. Saya sebagai guru BK di SMA N1 Salimpau. Saya hari ini telah mengamati Ibu Tosli Yelmi SPD MPDE yang hari ini sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar telah memberikan mapel ekonomi di kelas 12 IPS 1. Ketika saya menyaksikan pembelajaran di kelas ini, Ibu Tosli Yelmi sebagai calon guru penggerak telah melakukan langkah-langkah pembelajaran. Awal Ibu Tosli Yelmi sudah memberikan pembukaan, ada apresiasinya, ada motivasinya, dan ada tujuan pembelajarannya. Di kegiatan awal Ibu Tosli Yelmi ada memberikan ice breaking sebagai motivasi bagi anak, sebagai penggembira bagi anak, sehingga anak-anak itu lebih semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Di kegiatan inti, Ibu Tosli Yelmi menggunakan metode problem based learning. Sudah dapat memperdayakan siswa sebagai sumber pusat belajar. Terlihat ketika menyaksikan siswa sangat aktif di dalam pembelajaran. Di kegiatan penutup, Ibu Tosli Yelmi sudah memberikan penguatan materi, sudah memberikan tugas-tugas yang diberikan, dan sebagai penguat bagi siswa, Ibu Tosli Yelmi memberikan tugas yang berkaitan dengan materi yang diberikan hari ini. Semoga Ibu Tosli Yelmi sebagai calon penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar sukses dalam mengikutinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nama saya Alfi Sandra Devitra sebagai seorang guru seni budaya di sekolah. Tadi saya juga mengapresiasi bagaimana Bu Tosli mengajar dalam kelas. Menurut saya, Bu Tosli sudah melakukan kolaboratif kerjasama yang interaktif bersama siswa di kelas. Kemudian juga sudah menciptakan inovasi atau inovatif dalam proses pembelajaran. Juga saya lihat keseharian juga gigih dalam belajar mandiri. Serta Bu Tosli Yelmi juga reflektif, terbuka terhadap saran, terhadap teman-teman, dan juga terbuka terhadap masukan-masukan dari berbagai teman-teman sejawat. Kemudian dalam proses mengajar, Bu Tosli Yelmi juga sudah berpusat pada murid. Seorang calon guru penggerak, Bu Tosli Yelmi sudah bisa menjadi inspirasi, motivasi, dan memimpin pembelajaran di kelas. Dan pesan dari saya, seorang guru seni budaya di sekolah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Samsabila Putri Zahri, siswi kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Salimpau. Saya belajar mata pelajaran ekonomi akuntansi bersama Ibu Tosli Yelmi SPD MPDE. Menurut saya, metode pembelajaran diterapkan oleh Ibu Tosli sangat membantu kami dalam memahami pelajaran. Metode ini sangat efektif karena kami menjadi sangat mudah untuk memahami pelajaran yang tengah kami pelajari. Selain itu, kami juga dituntut untuk mencari informasi dari berbagai sumber, dan juga kami diajarkan bagaimana cara mempresentasikan. Presentasi yang kami lakukan itu menambah kemampuan kami dalam berkomunikasi dan memberikan pendapat antar siswa kami. Dan harapan kami ke depannya, semoga Ibu Tosli memberikan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi untuk ke depannya, agar kami lebih bersemangat dan termotivasi untuk belajar ke depannya. SPT-nya keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.